Oke, kali ini kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Garis bilangan. Sebenarnya dengan melihat garis bilangan, kita sudah bisa langsung melihat mana angka yang lebih kecil dan mana angka yang lebih besar. Tentu kalian ingat garis bilangan yang pernah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Ingat selalu, angka di sebelah kiri selalu lebih kecil dari angka di sebelah kanan. 1 lebih kecil dari 4, 5 lebih besar dari 2. Nah, yang ini minus 2 lebih kecil daripada 0. Ini juga harus diperhatikan. Minus 3 lebih besar daripada minus 6. Perhatikan khusus untuk angka-angka negatif ya. Tolong untuk diingat selalu. Nah, cara untuk mudah mengingat, kita bisa menganggap angka-angka positif itu artinya orang yang memiliki uang, sedangkan angka-angka negatif adalah orang yang berhutang. Tanda lebih kecil mirip tanda panah ke kiri, sedangkan tanda lebih besar mirip dengan tanda anak panah ke kanan. Nah, ini memudahkan kita untuk mengingat ya. Jadi, tanda lebih kecil atau lebih besar tersebut akan selalu menunjuk pada sisi yang lebih miskin. Maksudnya, yang uangnya lebih sedikit, atau yang berhutang, atau yang hutangnya lebih banyak. Nah, bagaimana maksudnya? Nanti kita bisa lihat melalui contoh-contoh yang ada. Oke, sekarang kita akan melihat pada dua angka ini. Yang satu 10 dan yang satu lagi 17. Kita bisa melihat ya, kedua angka tersebut adalah positif. Artinya yang 10 punya uang 10 dan 17 punya uang 17. Artinya yang 17 uangnya lebih banyak. Maka, tanda panah itu akan menunjuk kepada sisi yang lebih miskin, yaitu sisi sebelah kiri, yaitu angka 10. Lalu kita coba angka yang lain. Berikut ada angka 9 dan angka minus 10. Kita lihat, yang 9 artinya memiliki uang 9, dan min 10 artinya berhutang 10. Tentu, dari kedua angka ini, sisi yang lebih miskin adalah yang berhutang. Berarti, tanda panahnya menunjuk kepada ke angka minus 10. Lalu kita coba yang lain. Di sini ada dua angka negatif, min 11 dan min 15. Artinya, yang satu berhutang 11, yang lain berhutang 15. Dari sini kita bisa melihat bahwa sisi yang lebih miskin ya adalah sisi sebelah kanan, karena berhutang lebih banyak dibandingkan angka yang lain. Nah, dengan begini, diharapkan kalian bisa lebih mudah mengingat atau bagaimana menentukan sisi mana yang lebih kecil dan sisi mana yang lebih besar. Oke, sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat. Nah, mengurutkan bilangan bulat, misalkan dari kecil ke besar. Jadi ada dua tahap. Kita cari yang hutangnya paling banyak, lalu cari yang uangnya paling sedikit. Nah, karena dari kecil ke besar, kita dahulukan angka negatif. Baru kita susun yang angka positif. Dari kecil ke besar, berarti negatif ke positif. Ingat, yang kecil itu selalu di sebelah kiri, yaitu negatif. Yang besar itu di kanan, positif. Jadi kita urutkan dulu yang negatif. Contoh, ada angka minus 6, 6, min 10, 3, 7, min 2, dan 0. Nah, kita akan mengurutkan angka yang negatif terlebih dahulu. Dari kecil ke besar. Berarti dari yang hutangnya paling banyak sampai yang hutangnya paling sedikit. Oke. Untuk angka-angka negatifnya ada minus 6, minus 10, dan minus 2. Oke, kita akan jawab. Nah, minus 6, minus 10, dan minus 2, yang hutangnya paling banyak adalah minus 10. Kita coret angka minus 10. Lalu, kita lanjutkan dengan angka minus 6.
Ya, hutangnya yang paling banyak di antara minus 6 dan minus 2. Hutangnya yang paling banyak adalah minus 6. Kita coret angka minus 6 sekarang, supaya tidak perlu lagi kita pikirkan. Lanjut, tentu tinggal yang terakhir, yang tersisa adalah angka minus 2. Dengan begini, semua angka negatif sudah kita urutkan, lalu kita lanjutkan ke angka positif. Ya, angka yang positifnya ada 6, 3, 7, dan 0. Nah, kita mulai dengan yang paling sedikit, atau yang paling kecil ya. Nah, angka 6, 3, 7, dan 0, angka yang paling kecil adalah 0. Ya. Lalu, diikuti dengan angka yang paling kecil berikutnya adalah 3. Kita coret angka 3. Lalu angka 6, dan terakhir angka 7. Oke, sudah terurut dengan baik. Min 10, min 6, min 2, 0, 3, 6, 7. Oke, kalian bisa selalu cek kembali ya setelah kalian mengerjakan latihan atau tugas, sehingga kalian bisa mengumpulkan jawaban yang betul. Kita lanjut mengurutkan bilangan bulat dari besar ke kecil. Langkahnya mirip, hanya dibalik. Karena dari besar ke kecil, maka kita urutkan dulu angka yang positif, lalu negatif. Kita pilih yang paling banyak uang, lalu ke hutang yang paling sedikit. Contohnya, 8, 9, minus 13, minus 5, 1, min 4, dan min 2. Kita akan urutkan dari besar ke kecil. Oke, dari contoh ini kita bisa lihat angka-angka positifnya adalah angka 8, angka 9, dan 1. Nah, kita pilih yang uangnya paling banyak atau angkanya paling besar. Nah, dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa yang paling banyak uangnya itu adalah sebanyak 9. Ya, angka positif 9. Lanjut, kita coret dulu. Kita lanjut ke angka 8 tentunya ya. Kita coret angka 8. Yang tersisa adalah tinggal angka positif 1. Nah, dengan begini semua angka positif sudah kita urutkan dari paling besar ke paling kecil ya. Cukup mudah untuk angka positif ya. Yang perlu diperhatikan dan hati-hati adalah angka-angka negatif. Nah, sekarang kita akan lanjut ke angka negatif. Kita cari yang hutangnya paling sedikit. Hutangnya paling sedikit ya. Ada angka minus 13, angka minus 5, minus 4, dan minus 2. Berarti yang hutangnya paling sedikit adalah minus 2. Kita coret minus 2 karena sudah kita masukkan dalam urutan. Oke, sekarang hutang yang paling sedikit dari minus 13, minus 5, dan minus 4 adalah minus 4. Dilanjutkan dengan minus 5, dan terakhir minus 13. Oke, jadi urutannya 9, 8, 1, minus 2, minus 4, minus 5, dan minus 13. Dari besar ke kecil, dari positif ke negatif. Oke, selesai. Baik, kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tanda kurang dari atau lebih besar dari selalu menunjuk ke sisi yang lebih miskin atau lebih kecil nilainya. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat dari kecil ke besar, ingat negatif dulu, lalu positif. Ketika mengurutkan dari besar ke kecil, ingat untuk mengurutkan dari angka positif terlebih dahulu, lalu ke angka negatif. Terima kasih karena sudah bergabung dalam pembelajaran kita kali ini. Jangan patah semangat dalam berusaha memahami sesuatu. Kamu selalu bisa tanyakan ke orang lain dan selalu tekun berusaha. Bye-bye.